Nggak tahu deh, pokoknya tuh buat bayar napas setahun, itu saudara harus jajarkan uang sepanjang 121 kilometer. Dan ini harus cepean semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi Muhammad SAW, yang membahas keseharian kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kelihatannya ringan padahal dia berat. Kenapa? Karena yang membincangkannya adalah Amsori Al-Faqir, hamba Allah yang lemah. Amsori Al-Faqir seperti cangkir plastik yang mewadahi cairan emas panas yang berharga untuk dipersembahkan kepada saudara-saudara semua. Bisa jadi Al-Faqir bocor, bisa jadi Al-Faqir kepanasan, meleleh dan meletot. Oleh karena itu, kalau ada bocor-bocor halus, Al-Faqir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, minta dukungan dan doa yang sebanyak-banyaknya buat Al-Faqir. Dan bagi yang ingin kritik atau saran, tafadhol, silahkan saja, tapi jangan galak-galak. Karena seperti biasa, prinsip Al-Faqir adalah doa ukumun nasih ahabbu ilayya min intiqadikumul jarih. Doa saudara-saudara yang tulus buat Al-Faqir lebih Al-Faqir cintai ketimbang kritik yang membuat hati Al-Faqir yang selembut salju ini berduka lara. Sadar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berharga ini, Al-Faqir ingin berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan nikmat ini luar biasa nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ayat ini sangat masyhur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Buntutnya, saudara-saudara, buntutnya itu innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak zalimnya dan banyak kufurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara bayangkan satu volume nikmat yang besar, volume nikmat yang banyak diberikan kepada manusia yang sifatnya zalim, banyak zalimnya, banyak penyalahgunaannya, dan banyak ingkarnya kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana satu nikmat yang volumenya besar, jangankan dibayar, dihitung aja kagak bisa. Volume nikmat yang tidak bisa dihitung diberikan kepada manusia yang zalim, banyak penyalahgunaannya, lagi kafar, banyak kufurnya. Tentu nikmat ini akan berbahaya. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah tidak berfirman di surat Ibrahim ayat 34 saja. Di dalam surat lain, yakni surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman dengan redaksi yang hampir sama, cuman buntutnya beda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau yang tadi la zalumun kafar, wa innal insana la zalumun kafar. Kalau ini innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat yang besar, yang volumenya tidak bisa dihitung apalagi dibayar, diberikan kepada makhluk yang banyak zalimnya, banyak penyalahgunaannya dan banyak kufurnya, tentu akan berbahaya. Ya, kalau seandainya sang pemberi itu adalah pihak yang pelit, pihak kedekut, buntut gasir, pantat kuning, tentu akan berbahaya. Kenapa? Dia akan menghitung nikmat ini dengan ketat. Tapi untungnya Allah itu dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap manusia yang zalumun kafar, banyak penyalahgunaan nikmat dan banyak melakukan kekufuran, pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah. Al-Faqir bertanya kepada narasumber Al-Faqir tentang nikmat duniawi yang paling berharga itu apa? Ini kata mereka.
Ya ini keindahan alam semesta ini. Kalau menurut Ane nikmat dunia yang paling asik di saat dibutuhkan dia ada. Yes, Apa itu? Ya kayak nggak punya duit, tiba-tiba orang datang bawa duit. Napas. Nikmat duniawi ya napas lah. Napas. Kenapa tuh? Ya, kalau nggak napas ngap-ngapan kita mahal bayar napas itu. Paling berharga. Dapat keberkahan. kesehatan badan untuk mendapatkan semuanya itu nikmat duniawi. Nikmat yang paling nikmat jujur gitu mah. Nah, Karena kita gagal nikah ya bikin anak paling enak. Itu nggak ada lagi. Napas. Kenapa Bu? Ya kalau ini kan kalau beli mah mahal tuh napas. Nikmat sehat. Karena sehat itu berawal dari semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang indah ini Al-Fakir ingin membicarakan tentang satu nikmat yang sering kita sepelekan, yakni nikmat nafas kita. Di tempat yang lapang, indah, hijau, dan terbuka seperti ini kita merasakan betapa nyamannya kita bernafas, betapa lapangnya kita punya dada karena kita menghirup udara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara melimpah ruah kepada kita. Berapa harga dari nafas ini sebenarnya? Al-Fakir mendapati tulisan yang bagus dari Bapak Saifuddin yang dalam profil pribadinya disebut bahwa dia itu seorang pembelajar, seorang pendidik, dan seorang penyuka tempe. Al-Fakir senang ketika beliau menulis bahwa beliau adalah seorang penyuka tempe. Karena dari seorang penyuka tempe ternyata lahir renungan yang luar biasa, membuat kita terhenyak. Alangkah berharganya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam profil pribadinya seperti itu. Tapi dalam karir akademisnya, beliau adalah seorang dosen di Departemen Biokimia Institut Pertanian Bogor. Dan saat ini tengah menempuh pendidikan doktor bidang kimia dan biokimia senyawa aktif di Okayama University Jepang. Itu yang beliau tulis di website pribadi beliau 5 tahun yang lalu. Barangkali sekarang ini Pak Saifuddin sudah menjadi seorang doktor. Selamat Pak Saifuddin, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan terus berkarya. Ada analisa menarik dari beliau tentang harga nafas. Ini menurut beliau. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Saifuddin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau melakukan satu analisa pada tahun 2009. Analisa tentang harga nafas kita. Menarik sekali analisa beliau. Beliau katakan bahwa sekali bernafas orang itu setidak-tidaknya menghisap setengah liter udara. Setengah liter udara sekali sedot. Itu setengah liter kehisap saudara-saudara. Kalau seorang bernafas 20 kali aja setiap menitnya, berarti dia butuh 10 liter. 1 menit saudara-saudara butuh 10 liter udara. Berarti kalau kita hitung-hitung 10 liter 1 menit, berarti dalam sehari kita ngisep kurang lebih 14.400 liter udara. Sering kita salah sangka bahwa yang kita hisep itu adalah oksigen saja, oksigen tok. Ternyata tidak, saudara-saudara. Yang kita hisep itu adalah oplosan antara oksigen dan nitrogen. Ya, itu satu campuran, satu komposisi yang emang harus begitu. Dan Allah sudah secara ajaib dengan kuasanya mengoplos ini semua. Sehingga kalau kita hitung-hitung, ya, sehari oksigen yang kita hirup adalah 2.880 liter itu oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Berapa harganya? Harga oksigen tahun 2009, nanti coba kita update harganya. Ya, harga oksigen tahun 2009 itu 25.000 per liter. Sedangkan nitrogen itu 9.950 liter. Sekali lagi ini harga tahun 2009. Ya, ini ketika harga dolar itu masih 11.000 sekian. November 2009 beliau memposting ini. Berarti berdasarkan harga tahun 2009, sehari itu kita butuhkan, sehari kurang lebih itu kalau kudu bayar nafas
dari oksigen dan nitrogen yang kita hirup, kita butuh 176.652.165 rupiah. Udah deh, Al-Fakir Korting 175 juta aja sehari. Saudara mesti bayar 175 juta untuk nafas. Ya. Bayangin kalau saudara-saudara, maaf begitu, tidur ngorok, ya, mulutnya nganga, tentu istri saudara akan marah. Udah nganggur, nganga, ngabisin oksigen lagi. Ya. Sehari padahal kudu bayar 175 juta, itu udah Al-Fakir Korting. Ya. Itu baru satu hari. Belum buat bini kita, buat anak kita, waduh, buat segala macam. 176 juta, saudara. Al-Fakir Korting 175, nggak apa-apa deh. Ya. Sebulan, kalau kita mau sebulan, ya, itu 5,3 M. Sebulan saudara-saudara harus bayar 5,3 miliar hanya untuk napas. Sebulan. Ya, Al-Fakir sih udah nyerah aja deh kalau suruh bayar 5,3 M dalam sebulan. Boro-boro bisa bayar setahun, ya, 63,6 miliar rupiah. Ya, 63 miliar plus 600 juta rupiah setahun. Itu harga tahun 2009. Ya, sekarang udah 2021. Harga dolar sekitar 14 ribuan. Kalau kita kalkulasi berdasarkan dolar hari ini, bisa jadi hitung-hitungan Fakir harus salah, bisa salah. Karena Al-Fakir nggak pandai ngitung duit. Itu sekitar 80 miliar. 80 ya, miliar ditambah 945 juta rupiah. Udah kita hitungin begini aja deh, bulat aja deh. Ya 80 miliar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir tahu jumlah 80 miliar itu pasti banyak. Ya. Dan Al-Fakir tanya kepada narasumber Al-Fakir bagaimana ngebayangin, ya, bagaimana dalam gambaran mereka duit 80 miliar itu banyaknya seapa. Ini kata mereka. Yang pasti lebih banyak daripada 80 triliun. 80 miliar itu banyak, itu segede buat nguruk lapangan bola cukup gitu. Terus banyaknya itu duit 80 miliar kalau dijejerin mungkin Jakarta, Solo kali itu. Kalau banyaknya, kalau 1 miliar 1 koper berarti 80 koper. Satu mobil box. Kalau duitnya ribuan semua. 1 miliar aja kira-kira sekarung. Berarti 80 karung. 80 miliar cuman 80 kardus air mineral aja. Nggak banyak dia. Banyaknya mungkin kalau 1 M seember ya 80 ember. Koyak. 80 ya. 1 M berapa karung? Burung merpati juga 4 kepok. 1,6 4 kepok. Gua udah baca. 80 miliar banyaknya kayak rumahnya Paman Gober. Yang di majalah Jurnal Bebek dulu. Dia pernah. Aneh ngebayangin satu tempat tidur aneh deh itu. Aneh bisa tidur di atas pulus. Banyaknya bisa buat nguruk Monas. Kalau duit 80 miliar itu memang banyak, bener, banyak sekali. Tapi lebih besar lagi dengan kesehatan kita, dan kita lebih besar lagi daripada uang 80 miliar itu. Ini buat inventaris akhirat. Pergi haji, buat sedekah ke fakir miskin. Mungkin kebayangannya itu kalau punya duit ya pasti buat yang bermanfaat lah gitu. Tapi mungkin pakai koma kalau ada. Pergi haji sekeluarga kali ya. Sama kedua poya-poya. Buat semua kebaikan aja. Bisa kebutuhan yang kita
benar-benar sebelumnya udah direncanain. Yang pertama buat nyenengin yatim, Amin. bikin majelis, sama modalin yang pada usaha, daripada gede. Pertama buat keluarga dulu dah, keluarga. 80M tuh segimana buat keluarga dulu deh. Udah buat keluarga, baru buat yang lain. Buat anak yatim, sodako, buat masjid, DLL lah, sisanya buat nyambel. Langkah pertama ini jual sekali 4. Satu istri aneh kasih bikinin pesantren. 4 pesantren coy. Belanjain buat di jalan apa? Ini teman-teman tuh saya suruh ngitungin dia 2 minggu nggak kelar-kelar. Wah udah deh saya bagi-bagi deh. Deh sip. Kalau mau dapat 80 miliar, tahan napas 1 tahun. Untuk menghitung uang dalam jumlah yang banyak. Caranya begini, saudara-saudara. Tahu kepikiran namanya enggak, sama saudara-saudara. Ini sih cara orang bokeh aja. Ya, Al-Fakir ngitung begini. Itu duit cepean itu, Pak. Ya, duit cepean saudara-saudara. Itu panjangnya kurang lebih 15 cm. Berarti kalau yang tadi, yang 80 miliar 945 juta 454 ribu 545 rupiah dijadiin cepean, ya, itu kurang lebih ada panjangnya 15 cm. Itu kalau kita jajarin duit cepean, itu 121 km. Jakarta Cianjur kali ya, tapi Jakarta Serang nggak tahu deh. Pokoknya itu buat bayar napas setahun, itu saudara harus jajarkan uang sepanjang 121 km. Dan ini harus cepean semua. Itu juga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mau kasih harga segitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kasih yang lebih mahal. Jadi saudara-saudara, ya, ingat baik-baik. Napas saudara itu adalah kalau harus bayar kurang lebih 80M setahun. Ya, jadi saudara jangan sombong. Saudara punya uang banyak, saudara punya pencapaian, kesuksesan dan lain sebagainya. Itu belum apa-apa karena saudara masih bisa bernafas tanpa bayar. Kalau saudara nafas harus bayar, tentu penghasilan saudara tidak akan ada apa-apa. Ini pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa bernapas, ya, tetap bernapas seraya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk tidak sombong dengan apa yang kita punya, karena nafas kita masih gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita ini seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalau memang saudara-saudara masih punya nafas dan saudara anggap konten ini berharga buat saudara-saudara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.